Halo, selamat berjumpa lagi. Kali ini saya mau bagi tutorial untuk membuat red berry. Jadi bentuknya seperti ini, dia membulat. Seperti ini ya. Oke, kita mulai aja. Untuk bahan yang diperlukan, 2 warna benang. Ini saya pakai hijau pucuk dan merah cabai. Kemudian kita juga perlukan pen, mancis, pengait atau gantungan kunci, dan gunting. Oke, kita mulai. Pertama kita akan buat daun. Jadi daun itu kita buat di double magic ring. Lilit benang 2 kali seperti ini. Kemudian kita mulai. Jadi untuk daun ini terdiri dari 10 set 2 DC cluster. Oke, kita buat dulu 10 set 2 DC cluster. Setelah 2 DC cluster, buat satu rantai. Dua DC cluster lagi, buat lagi satu rantai. Oke, jadi polanya 2 DC cluster dan satu rantai. Buat sampai 10 set. Setelah selesai kita kunci. Oke, sebelumnya kita potong dulu ya. Kita potong agak panjang, kira-kira 30 cm lah boleh, biar tidak kesulitan nanti. Pertama kita kunci dulu, nanti kita akan bikin tempat mengaitkan pengaitnya. Oke, sudah. Kita akan, ini bagian dalam ya, nanti kita akan tarik benang yang ada di dalam ini ke bagian luar untuk membuat. Ini kunci dulu 1 kali. Oke, udah dikunci, kemudian tarik keluar. Ini bebas aja ya. Tarik ke bagian luar. Nah, di sini kita akan buat rantai. Kita akan buat rantai di bagian sini. Ini bebas dari mana aja bikinnya. Dikira-kira aja serapi mungkin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini saya masukkan pengait. Teman-teman yang punya gantungan kunci, stok gantungan kunci boleh. Yang nggak punya gantungan kunci, nggak punya pengait, bisa buat dari ini aja, dari rantai, tapi dibuat agak panjang biar bisa dikunci waktu memasangkan ke kunci atau ke tas. Oke, kita akan buat di seberang sini. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti kita bikin di sini. Oke, saya bikin ini, kemudian dikunci. Nanti kita lanjut bikin badan. Lanjut kita bikin badannya. Buat slip knot di hakpen. Kemudian masuk dari celah DC cluster, agak maju dari bagian rantai. Jadi sini ya. Bukan di sebelah sininya. Kita buat SC, satu rantai ketat dan satu rantai sedang. Kemudian lanjut bikin 3 DC. Kita akan buat popcorn stitch atau PC stitch. Nih ada 4 tiang DC. Dan kita masuk di chain kedua yang kita buat. Karena ini sebagai pengganti loop DC. Oke, seperti ini.
sorry. Kunci satu rantai, kemudian buat lagi sampai semua celah DC cluster terisi. Udah dapat 10 set PC stitch. Kemudian kita akan kunci. Cari di sini kita kunci tanpa satu rantai, karena nanti rantainya kita bikin dari ini ya. Ini kita kunci masuk dari loopnya PC pertama. Oke, kayak gini bisa. Jadi bagian penguncian ini tidak kita tarik kencang sebagai pengganti loop. Kalau kita udah bikin chain, ini bisa kita tarik kencang karena loopnya sudah ada. Jadi itu dua cara yang berbeda tapi sama hasilnya. Kita akan lanjut membuat baris kedua. Jadi di baris kedua ini kita masih bikin 10 PC stitch, tapi bedanya kita tidak membuat satu rantai. DC pertama, lanjut 3 DC, kunci dari loop DC pertama, kunci, langsung membuat PC stitch di chain space, di celah-celah pop. Bikin semua ya sampai dapat satu putaran. Satu popcorn stitch lagi. Kita kunci. Oke, selesai. Nah, di sini kita akan mulai melakukan pengurangan. Jadi ini tadi kita mengecilkan bentuk ya. Jadi tidak diisi, tidak ditambahkan dengan chain. Cukup popcorn dan penguncian. Jadi otomatis dia mengecil seperti ini. Kemudian di sini kita akan mulai melakukan pengurangan. Jadi di sini kita akan buat 4 popcorn. 1 2 3 4, kemudian 1 DC. DC-nya ini lurus sama bagian ini ya. Di sini, kemudian 1 2 3 4 popcorn dan 1 DC. Oke, mari kita buat. Nih, kita lihat posisi kita. Ini yang jadi patokan. Berarti nanti patokan kita di sini kita buat DC-nya ya. Berarti di sini kita pop, di sini pop. Berhubung kita agak maju, berarti kita di sini buat pop nanti. Berarti kita tidak tepat di pinggir, tapi di sini tidak masalah. Yang penting polanya benar. Oke, saya buat dulu. Popcorn, kunci satu rantai. Seterusnya ini kunci aja ya, maaf tidak pakai satu rantai, hanya bagian pertama ini tadi aja biar dia agak melebar, tidak langsung mengecil. Seterusnya kita tidak memakai chain. Setelah penguncian kita lanjut membuat popcorn stitch-nya. Oh iya, saya lupa sebutin di awal tadi, satu lagi bahan yang harus kita siapkan adalah dakron, karena nanti kita pakai isian ya.
Ini saya udah punya dakron. Jadi memang dia hasilnya ini nggak bisa tertutup sempurna. Apalagi ini saya ngisinya ini agak padat. Nanti kan dia saat dipakai itu agak mengempes ya, dakron bukan mengempes, dia padat nanti. Oke, kita lanjut dulu. Sudah sampai di bagian pinggir, ini lurusan dengan rantai ini. Di sini bikin DC, di sini ya. Nah, di sini DC. DC-nya kita bikin sama posisinya di antara pop ini, lurusan ini DC. Ini 3 pop. Kita lanjut. Jadi setelah DC ini kita bikin aja lagi pop sampai 4 ya. Kalau itu tadi 3 karena berada posisinya itu agak maju dari titik DC. Oke, lanjut bikin 4 popcorn stick lagi ya. Selesai ini tadi saya buat 4 popcorn stick, kemudian 1 DC lurus sama ini. Dan ini popcorn lagi melengkapi popcorn yang pertama yang hanya ada 3. Nih 4 ya. Oke, di sini kita akan isi dakron sebelum kita kunci karena nanti akan susah kalau kita kunci lebih awal. Oke, ini dakronnya agak kita gini ya, biar dia tidak terlalu berserabut karena rajutan kita yang tidak terlalu padat. Oke, ini isinya suka-suka sesuai dengan selera. Oke, kita bisa kunci dulu sekiranya udah. Kita kurangin aja dulu ya, nanti kita tambah lagi. Kita kunci dulu biar dia nggak keluar-keluar. Oke. Lanjut, ini kita akan bikin popcorn stick lagi. Nah, di sini kita sudah melakukan pengurangan ya. Tadi 4 popcorn, nanti di sini sisa 3 popcorn saja dan 2 DC di kanan kiri. Jadi dia otomatis berkurang karena kita bikin DC-nya di loop DC. Tidak di celah-celah. Kalau di celah-celah dia jumlahnya akan tetap, tapi karena kita bikinnya di loop DC, dia otomatis berkurang jumlah popnya. Nanti bisa kita tambahkan lagi ya sebelum kita melakukan penguncian. Oke, ini bisa dilanjut dulu. Nah, di sini DC di loop DC. Begitu juga nanti di sebelah sini. Kemudian nanti round selanjutnya itu polanya adalah 2 pop aja. Ini kan ada 10, kemudian ini masih 10, kemudian ini 4 depan, 4 belakang. Di sini nanti 3 depan 3 belakang, silakan nanti dilanjut, sisa 2 seperti ini, 2 depan dan 2 belakang. Kemudian kita akan buat bagian bawahnya. Oke, ini udah selesai, saya buat 2 DC pop, DC, 2 DC pop, DC, dan saya udah tambahkan dakron lagi. Di sini kita akan mengunci. Jadi kita bekerja sama seperti di mana kita bekerja di round sebelumnya. Jadi di DC kita ambil di loopnya seperti ini, dan lilit. Nah, di sini di antara pop. Kemudian kita buat tok ini ya. Jadi nanti ada 6 tok. 1, 2, 3 di sini. Gak sampai ding. Hanya ada 1, 2, 3, 4 tok aja. Karena sulit ini posisinya. Oke, yang penting ini udah ada 3 ya. Kita lakukan lagi di sini, bebas lah. Dimana semudah segampang-gampangnya.
kita lepaskan, kita kunci, udah kita putus benang. Oke, putus benang kita rapikannya ke sebelah sini ya. Oke, kita rapikan dulu benang-benangnya. Kita kunci kayak gini ya sebelum kita jauhkan benang, biar lebih yakin kalau dia udah terkunci. Oke, ini bisa diselang-seling ke sebelah sini, kemudian ke sini, kira-kira aja ini ya. Serapi mungkin, dikira-kira saja. Oke, selesai. Ini dia buah red berry rajut. Saya udah punya 5. Jadi saya ada buat pakai yang model gantungan kunci seperti ini. Bagian sininya saya buat 2 helai ini ya, biar nggak, kalau satu ini bisa nembus di celah-celah sambungan. Jadi saya udah punya 5. Oke, terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di tutorial lainnya. Assalamualaikum.